Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 8 Maret 2021 adalah Senin pekan ketiga Prapaskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas, bab 4 ayat 24 sampai 30. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tadi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Yesus mengatakan kebenaran. Tapi kebenaran yang Ia katakan itu justru membangkitkan amarah. Dan ketika amarah itu terjadi, ketika amarah itu memenuhi pikiran dan hati orang, Yesus kemudian diusir pergi. Dan Yesus meninggalkan mereka. Amarah membuat Yesus ditolak. Amarah membuat orang mengusir Yesus. Dalam amarah tidak ada tempat untuk Yesus. Dalam amarah Yesus pergi meninggalkan orang yang sedang dikuasai oleh amarah. Hati yang busuk melahirkan kemarahan. Dan kalau ada hati yang busuk, di sana Tuhan tidak hadir. Kita diingatkan untuk jangan membiarkan hati kita dikuasai oleh kebusukan-kebusukan yang kemudian melahirkan kemarahan-kemarahan yang justru efeknya ialah Yesus pergi menjauh. Efeknya ialah bukan karena Yesus tidak mau tinggal bersama-sama dengan kita, tapi kitalah yang tidak mau Yesus ada bersama-sama dengan kita. Akibatnya adalah kita kehilangan Dia yang adalah sumber kehidupan kita. Bukan karena Dia tidak lagi mengasihi kita, tapi kita sendiri merasa bahwa kehadirannya tidak perlu. Kemarahan hanya mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Kami tidak membutuhkan Engkau bersama dengan kami." Mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh menjadikan hati kita menjadi hati tempat Tuhan Yesus ada. Dan itu berarti menjadikan hati kita hati yang lemah lembut, sama seperti Yesus memiliki hati yang lemah lembut. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.